الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kalau kita haturkan sekalian junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatbik berwasiat untuk diri pribadi dan untuk jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengurangi kesalahan dan memperbanyak kebaikan. Atau kalau mau lengkapnya, takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau bilang takwa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bil tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Apa takwa menurut Sayyidina Ali? Yang pertama al-khawfu minal jalil, hadirkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua al-amalu bil tanzil, hadirkan majlis-majlis ilmu supaya tahu ilmu-ilmu Allah yang turun melalui Al-Quran dan hadis baginda Nabi, melalui ijma' dan juga melalui qiyas. Didapati ilmu tersebut melalui jalur sanad, guru-guru yang bersanad, guru-guru yang ilmunya jelas, guru-guru yang punya guru yang jelas. Yang ketiga al-qana'atu bil qalil, merasa ridha seberapapun Allah kasih sekalipun itu sedikit. Takwa yang keempat menurut Sayyidina Ali, mempersiapkan segala bekal untuk bertemu dengan yaumur rahil. Apa itu yaumur rahil? Hari di mana terpisahnya jasad kita dengan ruh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Malik Sya'ban Al-Ma'ali
Salah seorang guru besar daerah Kontong mengatakan kepada kita murid-muridnya bahwasanya ada 3 sebab yang Allah akan menurunkan azabnya secara ekspres. Ada 3 sebab Allah akan menurunkan azabnya secara ekspres, cepat. Apa yang pertama? Intisyarul fahisyah, bertebaran di mana-mana fahisyah. Apa itu fahisyah yang dimaksud? Fahisyah yang dimaksud adalah zina dan juga liwat. Perzinahan di mana-mana, homo, LGBT juga di mana-mana. Ini sebab pertama Allah turunkan azab secara ekspres. Dimanapun tempat diturunkan azab oleh Allah, kemungkinan besar ada zina bertebaran dan juga LGBT bertebaran. Kalau kita nggak mau kampung kita diturunkan azab oleh Allah secara ekspres, hadirkan yang namanya tekanan sosial. Orang dulu kenapa aman dari azab? Tekanan sosialnya kuat. Bagaimana bentuk tekanan sosial? Kita lihat ada remaja-remaja pada pacaran, orang dulu nggak segan-segan ngomelin. Ada orang kos ngontrak yang bukan mahram main ke sana, orang dulu golok aja di bawah. Itu lebih diutamakan tekanan sosial untuk menghindari terjadinya perzinahan di mana-mana. Kalau kita sekarang sudah biasa saja, anak remaja mahram bukan, sekolah belum selesai, jajan masih minta, duduk berdua sama pacar di pinggir jalan, kita biasa saja. Artinya kita memanggil, ya Allah turunkan azab di sini. Ini di tempatnya, ya Allah turunin di sini. Kalau tekanan sosial sudah tidak mulai digalakkan kembali, tinggal tunggu saja remaja-remaja kita, orang-orang yang berbuat zina, LGBT di mana-mana akan merajalela dan azab turun ke kita. Itu yang pertama, zina, liwat, LGBT merajalela harus mulai detik ini, saat ini, supaya kampung kita aman. Mulai lagi tekanan sosial harus dilaksanakan. Semua bertanggung jawab, tidak hanya RT, RW dan sebagainya, tapi kita warga masyarakat bertanggung jawab. Udah, biar nggak ada lagi anak muda yang pada pacaran di pinggir jalan. Gak ada lagi orang-orang ngontrak ngekos yang sembarangan masuk, laki-laki perempuan. Begitu cara kita jaga kita punya kampung. Mau sholat 1000 rakaat, sholat sunnah mutlak. Kalau di kampung itu perzinahannya sudah merajalela, azab turun, gak bisa apa-apa dia. Mau sedekah 1000 triliun, gak bisa apa-apa dia. Kalau zinanya atau fahisyahnya dibiarkan merajalela. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab azab Allah diturunkan ekspres. Ini untuk anak-anak yang masih punya orang tua. Uququl walidain. Sebab azab Allah turunnya cepat anak-anak yang mulai durhaka sama orang tua. Durhaka bukan cuma melawan, tidak berkunjung lebih dari sebulan, durhaka juga sama orang tua. Sibuk kerja cari uang, orang tua tertatih-tatih menangis menahan rindu, tidak dikunjungi anaknya. Kita termasuk anak yang durhaka. Jauh tinggalin orang tua sendiri, di rumah dikunjungi tidak, ketemu tidak, ketemu juga cium tangan enggak. Kalau ini terjadi, kita termasuk anak yang durhaka. Lalu bagaimana kalau seandainya orang tua sudah meninggal? Ziarah makamnya, kirim Fatihah, baca Al-Fatihah tidak lebih dari 2-3 menit. Habis setiap sholat bahasa Indonesia saja, ya Allah saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk ayah saya sudah meninggal. Al-Fatihah selesai. Itu bentuk ketaatan kita kepada kedua orang tua. Seandainya sudah mulai bertebaran
anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, azab Allah bisa turun secara ekspres. Mulai habis sholat Jumat ini, seandainya ada dalam masjid ini yang sudah lama tidak bertemu orang tuanya pulang, masalah rezeki biar Allah yang atur. Kalau ada orang paling sakti di dunia, paling hebat dari wali kutub, ya orang tua. Ada hal menyedihkan, seorang jamaah majlis rela jauh-jauh berangkat ke daerah Kalimantan, berangkat ke Sulawesi, berangkat ke Jawa, berangkat ke Diri, berangkat ke Sumatera cuma karena dapat informasi ada wali kutub di sana. Dikejar ke wali kutub. Orang tua yang jarak rumahnya 160 meter dikunjungi saja tidak. Padahal kedua orang tua derajatnya lebih tinggi daripada wali kutub. Yang bisa buka pintu surga buat kita orang tua. Yang bisa tutup pintu neraka buat kita orang tua. Yang bisa mempermudah jalan kita jembatan Shiratal Mustaqim orang tua, bukan wali kutub. Kalau tidak ingin azab Allah diturunkan secara ekspres, jangan biarkan anak-anak durhaka sama orang tua. Kalau ada di masjid ini yang sempat melawan orang tuanya, datangi, minta maaf sama beliau, cium tangannya, berkah kita ada sama mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara tanda-tanda diturunkannya azab oleh Allah Subhanahu wa taala secara ekspres adalah faraghatul masajid. Masjid yang azan, yang imam, yang makmum orangnya itu saja. Kosongnya masjid bisa menjadi sebab turunnya azab Allah secara ekspres. Apa tandanya? Lihat sholat subuh. Kalau seandainya subuh yang azan dia, yang imam dia, yang makmum dia, atau yang azan orang lain, yang imam orang lain, makmum orang lain, tapi berputar di situ-situ saja, azab Allah akan turun dengan segera. Tanda satu kampung aman, Syekh Abdul Malik Sya'ban ini pernah bilang, tanda satu kampung aman, jamaah subuhnya sesuai dengan standar jamaah sholat Jumat. Kenapa Indonesia rata-rata ekonominya menengah ke bawah lebih banyak? Karena jarang ada yang berangkat ke masjid sholat subuh. Kenapa Kuwait ekonominya tinggi? Karena rata-rata berangkat ke masjid sholat subuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu yang menjadikan sebab ekonomi orang-orang Kuwait bagus-bagus, ekonomi orang Qatar bagus-bagus. Ketika khatib berangkat ke Kuwait, ke Qatar, sholat subuh itu ramai kayak sholat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kampung kita dari turunnya azab secara ekspres, dengan cara mulai lagi hadirkan tekanan sosial supaya tidak ada lagi orang yang dengan pede dan santainya melakukan zina. Kalau cuma para ustadz saja yang diberi kewajiban untuk menghalau zina, nggak akan buat. Yang mereka hadapi 170.000 setan di badan orang yang hendak berzina. Gimana mungkin satu orang lawan 170.000? Belum lagi pezina-pezina yang lain, mereka akan kompak melawan. Tapi kalau tekanan sosial masyarakat diberikan, setan juga nggak akan kuat. Yang kedua, mulailah peduli sama kedua orang tua. Jika masih hidup, datangi. Jika sudah meninggal, ziarahi. Yang ketiga, mulai bangun ke masjid subuh. Ramaikan sholat subuh. Mau kaya bukan kerja, mau kaya bangun subuh. Syarat kaya itu. Buktikan saja 40 hari saja sholat subuh.
tepat pada waktunya, pembelian dikerjakan, mustahil ekonominya berantakan. Mustahil. Kenapa khatib bisa bilang mustahil? Khatib punya guru, semuanya ngomongnya sama. Dr. Abdul Fattah Al-Awari, Syekh Sa'ad Jawis rahimahullah ta'ala, Dr. Ahmad Ma'bad Abdul Karim, Dr. Jawad, semuanya ngomong sama. Ya ibni, qum ila salati subhi fadunya fi aidi, kata beliau. Wahai anakku, bangun untuk melaksanakan sholat subuh, maka dunia akan ada di tanganmu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk melakukan tekanan sosial supaya tidak ada lagi perzinahan dan liwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala gerakan hati para anak yang masih punya orang tuanya untuk mulai menyayangi, mencintai mereka atau mencium tangan yang paling sederhana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu untuk menyegarkan mata, melangkahkan kaki, berangkat untuk sholat subuh berjamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili 'ala an-nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, tafsiratan li dhawil albab wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrur raufur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, ad-da'i ila dinil qawim wal hadi ila siratal mustaqim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا من هو كافى ارفع قدرنا يا الله واشرح صدورنا يا الله واقض حوائجنا يا الله واستر عيوبنا يا الله واغفر لنا ذنوبنا يا الله. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا الجمال ويا الجلال. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.